Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 4 April 2022. Bacaan Injil yang saya ambil dari buku Ruah ini memang sama dengan bacaan Injil kemarin, hari Minggu kemarin. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil hari kemarin juga dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi saya mau melihat sebagai bahan renungan seperti yang kemarin, tapi sekarang ini saya mau melihat, mau menitik beratkan sikap Tuhan Yesus ketika dihadapkan kepadanya seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina, di mana orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat menangkap perempuan tersebut. Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Lalu juga diulang lagi itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Kalau dari bagian pertama ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya yang pertama, ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Saya hanya menerka-nerka saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan jarinya di tanah tersebut. Kelihatannya Tuhan Yesus membuat garis lurus, ya. Yang jelas garis ini membedakan. Ada pihak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang begitu senang mencari mendapatkan orang yang bersalah untuk dihukum. Tapi dari segi Tuhan Yesus, garis segi yang lain, ditampilkan kemurahan hati Allah berhadapan dengan orang yang berdosa. Allah itu lebih cenderung untuk mengampuni daripada menghukum. Allah itu lebih bersuka cita dengan tindakan kasih-Nya yang memaafkan sebagai seorang bapa daripada merajam, menghukum dengan bengis kepada perempuan itu. Bayangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Rupanya mereka berlindung di balik kedok agama, di balik jubahnya, tapi diri mereka itu juga berdosa karena mereka tidak melempari si perempuan itu dengan batu. Seperti kemarin saya katakan, jangan-jangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini dosanya itu lebih besar, lebih banyak daripada perempuan tersebut. Tapi oke lah, ya, kita tidak mau melihat dosa kesalahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi ini menjadi refleksi bagi kita sekalian. Jangan pernah mau menghukum orang lain. Jangan pernah menghukum orang lain, nanti memalukan bagi Anda. Lihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Mereka sudah siap dengan batu untuk merajam si perempuan tersebut. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada yang tidak berdosa silahkan jadi yang pelempar pertama. Dan tidak ada yang melempar itu artinya apa? Mereka juga berdosa. Cuma si perempuan ini dengan penuh ketidakberdayaan, dengan penuh ketakutan, tapi dia sadar dia berdosa dibandingkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih tetap berlindung dengan tanda kutip kesuciannya, tanda kutip kekudusannya, seolah-olah dirinya itu yang suci, yang benar. Nah, kerahiman Tuhan sungguh terjadi atas diri kita. Kerahiman dari Tuhan sungguh tercurah kepada kita sekalian. Saat-saat ini
adalah saat di mana sakramen pengakuan dosa sudah ditawarkan, katakan kepada Anda. Mari kita tanggapi sakramen pengakuan dosa ini. Kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa, tetapi kita mau keluar dari kamar pengakuan sebagai orang yang bersih, yang disucikan oleh Allah. Mari kita tanggapi pengampunan yang diberikan oleh Allah. Dan kita mau dengan segala rendah hati datang kepada Allah, mengakui, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Disitulah Allah akan memberikan kasih-Nya, cintanya, pengampunannya, kerahimannya kepada kita sekalian. Mari kita rayakan peristiwa kerahiman dari Tuhan di masa menjelang Paskah ini dengan sakramen pengakuan yang begitu agung, yang begitu suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin.